malam semua. Slide saya sudah terlihat? Sudah, Sudah dokter. dong. Ya, oke. Untuk internal hewan besar, saya juga kebagian topik neuromuskular ya. Jadi sama kemarin internal hewan kecil juga neuromuskular. Kita sekarang lanjut ke internal hewan besar dengan penyakit yang sama neuromuskular. Jadi seperti yang kalian tahu ya, neuromuskular adalah penyakit-penyakit yang melibatkan gangguan antara saraf dan muskulu ya, otot. Jadi gangguan yang mungkin primer dari saraf ataupun eh, yang primer dari muskulu gitu ya. Tapi dia juga berdampak ke sistem ekstremitas ke pergerakan. Jadi di sini ada dua sistema yang terlibat, ada neuro dan muskular, saraf dan ekstremitas ya. Nah, mungkin di sini akan lebih banyak ke sistem saraf karena di hewan besar ini akan lebih banyak kita ketemu penyakit-penyakit gangguan pada saraf yang akan berdampak terhadap gait, postur seperti itu ya. Jadi nanti saya sudah bagi juga topik-topik tugas yang akan kalian kaji minggu depan. Di sini saya berikan sekilas saja pengenalan terkait penyakit neuromuskular ya. Nah, di mana di sini untuk sistem saraf itu dia berfungsi untuk menerima rangsangan internal sama eksternal. Jadi semua rangsangan itu nanti akan diterima ya oleh kulit, oleh mata, begitu oleh hidung kalian, kemudian akan diteruskan ke sistem saraf pusat, ke otak ya, kemudian baru diterjemahkan dalam bentuk gerakan atau aktivitas. Nah, kemudian di sini untuk fungsi sistem saraf diarahkan untuk pemeliharaan hubungan spasial tubuh dengan lingkungan. Jadi nanti terdiri dari sensorik motorik, kemudian ada saraf otonom sama psikis ya. Jadi yang sensori motorik itu tugasnya untuk menjaga postur, gait hewan ya, biar dia bisa jalan dengan normal. Kemudian yang otonom itu adalah sistem saraf yang mengendalikan aktivitas otot dan kelenjar endokrin. Jadi saya harap masih ingat ya untuk pembagian dari sistem saraf. Di sini secara uh, garis besar untuk sistem saraf dibagi menjadi dua bagian. Jadi ada sistem saraf pusat, kemudian ada sistem saraf perifer. Sistem saraf pusat itu terdiri dari ensephalon, ya. Ensephalon pun nanti dibagi lagi menjadi cerebellum, brainstem gitu ya. Kemudian dibagi juga menjadi medulla spinalis. Nah, jadi dua bagian ini, otak sama medulla spinalis ini nanti akan bertugas sebagai pusat kendali untuk bisa mengolah informasi ya, sehingga bisa memberikan respon dan perintah pada otot ya, pada ekstremitas untuk merespon apa yang telah otak dapatkan ya. Nah, kemudian untuk sistem saraf perifer itu tersusun dari saraf cranialis ya, nanti ada 12 pasang, saraf spinalis 27 sampai 33 pasang kalau pada sapi. Kemudian ada ganglia, ujung organ sama sistem saraf otonom. Nah, jadi untuk sistem saraf perifer ini dia ada di seluruh jaringan saraf, dia terletak di luar otak sama di luar medulla spinalis. Nah, tapi fungsinya adalah untuk ngubungin sistem saraf pusat dengan organ-organ seperti kulit, otot gitu ya. Jadi nanti yang akan memberikan respon adalah sistem saraf perifer. Nah, di sini ya, jadi ketika nanti kulit atau eh, organ tubuh kita yang disebut dengan reseptor itu menerima rangsangan, kemudian rangsangan ini dia akan diteruskan ya pada jalur afferent, kemudian nanti akan diproses di pusat pengintegrasi, kemudian akan melewati jalur efferent sampai nanti si efektor itu bisa memberikan suatu respon. Kurang lebih begitu untuk sistem saraf. Kerja sistem saraf meskipun mungkin tidak akan semudah eh, yang kita omongin ya, tapi itu sangat kompleks. Nah, kemudian kita masuk ke
UMN sama LMN ya. Jadi untuk upper motor neuron, kemudian ada lower motor neuron. Jadi untuk upper motor neuron itu dia erat kaitannya sama sistem saraf pusat. Untuk yang lower erat kaitannya sama nanti sistem saraf spinalis ya. Jadi di sini kita bisa lihat untuk lower motor neuron itu sendiri nanti dia tersusun atas 37 sampai 39 pasang ya. Jadi untuk sistem saraf servikal itu yang ada di daerah leher udah jumlahnya 8. Ya untuk torakalis ya itu ada 13 pasang. Kemudian ada lumbalis. Nah, lumbalnya di sini ada 6 pasang. Jadi untuk lumbalis di sini nanti akan lebih eh, spesifik ya untuk mengontrol gerakan-gerakan pada areal abdomen belakang sampai ke kaki belakang ya, sampai ke ekstremitas kaudal. Nah, kemudian di sini juga sakrum ya, ada 5 pasang, itu adalah menginfarsi gerakan-gerakan pada areal punggung, kemudian dilanjutkan nanti sama saraf coccygia, jadi ekor ya, itu kurang lebih nanti ada 5 sampai 7 pasang. Nah, untuk mengidentifikasi gangguan pada saraf, ya kita perlu tahu kira-kira lokasi lesinya itu di mana sih? Apakah dia di sistem saraf pusat kah atau di sistem saraf perifer kah? Begitu juga kalau misalnya di sistem saraf pusat, kira-kira gejala lesi itu dia terdapatnya di cerebrum kah? Di cerebellum, di brainstem atau di medula spinalis. Nah, kalau misalnya kita tahu lokasi lesi itu akan lebih gampang lagi untuk memapping kira-kira apakah klinis yang bisa kalian amati itu primer karena gangguan saraf atau sekunder. Ya, jadi kalau kekurangan magnesium gitu, kekurangan kalium itu kan juga bisa menyebabkan gangguan saraf ya, tapi itu adalah gangguan saraf sekunder. Kalau misalnya primernya ya pasti lesinya adanya di sistem di otak ya, entah di cerebrum, di cerebellum, brainstem ataupun medula spinalis. Nah, jadi di sini yang penting adalah kalian bisa mengidentifikasi temuan klinisnya. Jadi dengan cara apa? Dengan cara mengidentifikasi status mental dari ternak. Nah, apakah ternak itu akan menjadi lebih agresif ya? Atau mungkin dia cenderung biasanya kalau misalnya ada gangguan pada saraf, hewan itu akan jadi lebih sensitif sama cahaya dan dengan suara. Nah, jadi si peternak bisa, kalian bisa menggali informasi itu dari peternak sehingga kalian mungkin bisa menambahkan tanda klinisnya dan mengklasifikasi kira-kira lesinya adanya terjadinya di mana sih, di cerebrum atau di brainstem. Nah, selain dari status mental, kita juga bisa cek persepsi dari sensorisnya. Jadi nanti yang kalian cek adalah fungsi-fungsi dari saraf kranial ya khususnya. Kemudian nanti dilanjutkan dengan pengamatan postur sama gait. Jadi di sini mungkin akan ada beberapa penilaian ya untuk postur kita bisa pakai scoring lameness. Jadi kalau pada ternak itu ada referensi yang bilang 4 poin, ada referensi yang bilang 5 poin ya. Yang jelas kalau sampai eh, ternak itu ambruk berarti itu sudah prognosanya buruk gitu ya. Nah, untuk pendekatan diagnosa, jadi kita bisa mulai dari riwayat sama temuan klinis. Nah, meskipun di sini untuk tanda-tanda gangguan dari sistem saraf pada sistem saraf pusat itu nggak umum ya. Kalau misalnya lesinya terjadi pada sistem saraf pusat, yang paling umum itu adalah hewannya akan lebih kaku. Ya, jadi nanti untuk ekstremitasnya itu otot-ototnya akan jadi lebih kaku. Kalau misalnya gangguannya terjadi pada sistem saraf tepi, sistem saraf perifer, biasanya nanti ekstremitasnya akan jadi lebih flaccid, jadi lebih lunglai ya, lebih lemes gitu. Nah, itu yang mungkin bisa kita ingat kembali kira-kira ini lesinya terjadinya di sistem saraf pusat atau di perifer begitu. Nah, kemudian untuk pemeriksaan fisik kalau pada ternak itu umumnya agak susah ya karena hewannya jadi lebih besar kan.
sapi itu kan lebih besar pada anjing ya. Jadi untuk merestrainnya pun perlu orang yang lebih banyak gitu. Kemudian kadang juga kalau misalnya lingkungan di kandang itu buruk, misalnya lantainya licin, ya misalnya lantainya licin, itu kan akan menyusahkan kalian juga sebagai dokter hewan untuk memeriksa kondisi dari ternaknya. Nah, kemudian, nah di sini kalau memang ada gangguan lesi yang terjadi pada sistem saraf pusat, biasanya akan terjadi perubahan sifat ya dari ternaknya. Bisa jadi dia jadi lebih agresif sehingga kalian akan susah menghandling. Nah, itu adalah challenge ya untuk pemeriksaan pada ternak yang mungkin akan lebih susah dibandingkan dengan pemeriksaan pada hewan kecil. Nah, oleh karena itu nanti kita juga akan perlu pemeriksaan penunjang. Oke, biasanya kalau sudah ada gejala kerusakan saraf ya, sampai misalnya ternaknya ambruk, yang paling mungkin di hewan besar itu kan biasanya di eutanasi ya, di stepping out. Tapi ada baiknya kalian lakukan juga pemeriksaan klinis dan penunjang, karena di sini ketika hewan ambruk ya, ketika hewan pincang, tidak 100% gangguannya terjadi pada otak. Ya, bukan 100% gangguan dari sistem saraf. Oleh karena itu tetap harus melakukan pemeriksaan penunjang paling tidak kimia darah ya. Nah, kemudian kita perlu juga mengevaluasi masalah. Jadi untuk mengevaluasi masalah ini kita perlu pendekatan anamnesa ya. Jadi nanti tolong digali lagi informasi dari peternaknya terkait usia dari ternaknya. Karena ada beberapa usia muda yang lebih rentan terhadap infeksi tersebut. Ada juga yang mungkin karena dia sudah lebih gampang terinfeksi. Nah, kemudian ras juga mempengaruhi jenis kelamin juga iya. Nah, jadi nanti silakan dicek dulu ya sinyalemennya, kemudian gali anamnesanya, kemudian cek juga kondisi dari ternak, apakah dia ternaknya pernah puasa atau mungkin sedang bunting ya. Oh, sedang pada masa laktasi, jadi akan berkaitan juga pada klinis-klinis gangguan dari muskulo ataupun saraf. Jadi mi- misalnya kalau dia lagi relasi ya, kemudian posisi sekarang banyak sekali gangguan-gangguan dari nutrisi. Nah, terlebih lagi di ternak ya. Masa pelihara uh, uh, kredit saraf pada ternak. Nah, jadi pada masa-masa musim-musim gangguan, kurang lebih sama dengan pemeriksaan sistem saraf pada hewan kecil ya. Meskipun mungkin untuk hopping, well boring, hemi-standing itu agak susah ya kita lakukan pada ternak. Paling tidak kalian bisa melakukan proprioceptif
cognitive test, kemudian reflex menes, kemudian cutaneous trunci itu kita bisa lakukan atau swab test ya. Nah, kemudian baru lanjut ke pemeriksaan neurologi. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, untuk penyebab-penyebab lesi neurologis itu bisa disebabkan oleh berbagai macam faktor ya. Bisa karena infeksi, itu pun bisa disebabkan karena bangnya Listerius gitu ya. Kemudian bisa karena virus. Virus contohnya adalah rabies. Jadi rabies kan tidak hanya pada hewan kecil ya, tidak hanya pada anjing ya, tapi di sapi pun bisa mengalami pseudorabies. Nah, kemudian karena racun, misalnya organofosfat yang disemprotkan kepada eh, apa namanya bahan pakan begitu ya. Apabila jumlahnya berlebihan, itu juga bisa menjadi racun, kemudian bisa menyebabkan klinis gangguan saraf pada ternak. Gangguan nutrisi seperti tadi, misalnya kurang kalsium, kurang selenium, kurang magnesium, itu juga bisa menyebabkan gangguan neurologis. Yang selanjutnya juga kita bisa lihat ada gangguan muskularis ya. Kalau misalnya yang terjadi gangguannya di apa namanya di sistem saraf tepi kan nanti ekstremitasnya jadi flaccid, jadi lemah. Berarti kan sudah tidak bisa bangun. Kalau misalnya hewannya terlalu lama rebah ya, ternaknya terlalu lama rebah bisa menyebabkan bloat, bisa juga menyebabkan atrofi pada otot-ototnya. Sehingga ini akan sangat berkaitan. Kemudian ada juga cacat embriologis. Jadi ini adalah beberapa penyebab adanya lesi-lesi neurologis pada ternak. Nah, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan klinis. Jadi untuk pemeriksaan klinis nanti tetap diawali dengan pemeriksaan sistem saraf kranial ya. Jadi ada 12 pasang. Di sini kita bisa amati behaviornya. Jadi tentunya dengan anamnesa ya, apakah terjadi perubahan behavior, kemudian bagaimana mentasinya, status mental dari ternaknya, yang biasanya mungkin dia kalem, apakah akan jadi lebih agresif. Nah, itu biasanya kita bisa observasi langsung di lapangan atau berdasarkan informasi dari ternak. Kemudian nanti dicek juga koordinasi kepala. Nah, biasanya untuk hewan ternak yang normal kan pasti kita panggil koordinasinya, koordinasi gerakannya baik ya. Jadi gerakannya terkoordinasi. Apabila nanti terjadi gerakannya nanti akan menginvasi penciuman. Kemudian untuk sistem saraf dua, jadi optikus, dia akan berkaitan dengan penglihatan ya. Kemudian sistem saraf tiga itu ada oculomotorius, jadi itu motorik. Dia akan berkaitan dengan keseimbangan serta pendengaran. Jadi nanti kalau misalnya ternaknya orang seimbang, kita bisa apa namanya kita bisa curiga bahwa ada gangguan pada sistem saraf oculomotorius ya. Nah, kemudian yang sorry itu yang 8 ya. Itu yang 8 vestibulu koklear. Nah, kemudian 3, 4 sama 6 nanti dia akan berkaitan dengan otot-otot ekstraokular. Jadi nanti berkaitan juga sama penglihatan ya. Nah, dan seterusnya. Kalau pada sapi, kalau pada ternak khususnya yang perlu kita eh, cek lebih detail di sini adalah sistem saraf kranial vagus ya. Jadi nervus vagus. Kemudian kenapa itu penting? Karena pada apa namanya? Karena pada ternak khususnya sapi ya, itu dia kan punya rumen. Nah, jadi untuk pergerakan dari rumen dia akan sangat tergantung sama si nervus vagus ini. Nah, kemudian untuk pemeriksaan klinis dilanjutkan dengan pemeriksaan guide, jadi evaluasi guide ya. Jadi nanti tolong dicek kira-kira apakah ada tanda-tanda hewan yang mengalami ataksia. Jadi untuk ngecek kira-kira terjadi ataksia atau tidak, kita bisa lanjutkan dengan pemeriksaan proprioseptif ya. Jadi kalau misalnya kalian silangkan
kalian silangkan kaki ternaknya, apakah eh, ternak tersebut bisa apa namanya memperbaiki posisi kakinya dengan baik atau malah dibiarin aja silang kayak gitu. Itu biasanya kaitannya sama uji proprioseptif. Nah, kemudian untuk evaluasi gait ini juga dilanjutkan dengan evaluasi postur. Nah, jadi bagaimana ternak-ternak ini menempatkan anggota geraknya. Apabila kalian nanti sedikit geser mungkin ke kranial, apakah ternak tersebut perbaiki apa tidak posturnya. Selain itu juga nanti dilanjutkan dengan pemeriksaan leher sama tukai toraks ya. Kemudian evolusi badan, tukai pinggul sama anus dan ekor. Kemudian nanti dilanjutkan apakah terjadi atrofi otot atau tidak. Nah, biasanya di atrofi ini dilakukan dengan pemeriksaan palpasi ya. Jadi nanti kalian silakan palpasi otot gluteus kanan dan kiri. Apakah kira-kira tonusnya normal atau mungkin terjadi hipertonus atau hipotonus. Nah, kemudian baru yang terakhir adalah pemeriksaan cutaneous trunci. Nah, di sini karena kita tidak memungkinkan melakukan pemeriksaan hemi-standing atau hemi-walking, jadi kalian bisa lakukan pemeriksaan cutaneous trunci untuk mengetahui respon-respon dari persarafan dari leher sampai ke lumbal ya, sampai ke lumbal baik itu sisi kiri ataupun sisi kanan tubuh. Nah, jadi ini adalah beberapa tes ya yang bisa kita lakukan untuk mengevaluasi gangguan pada neurologis seperti yang saya sebutkan tadi, dicek status mentalitnya, kemudian perubahan behaviornya, Menes test ya. Jadi yang paling memungkinkan dan yang paling mudah itu kan Menes test ya. Ketika kalian dekatkan tangan kalian ke mata ternak, kira-kira apakah ternaknya akan sedikit menjauh gitu ya, begitu ya? Atau ya biasa aja. Nah, itu kan sudah ciri bahwa sensoriknya motoriknya nggak bagus ya. Nah, kemudian ini untuk gambar yang paling kiri ini adalah contoh Menes test ya pada kuda. Jadi didekatkan tangan kalian kalau memang ternak tersebut merespon dengan normal dia akan menjauh gitu ya atau mungkin berkedip. Nah, ini juga ada pemeriksaan eh, ini ada pemeriksaan nociceptif ya. Jadi dijepit sedikit apabila dia ada respon flexor ya, itu berarti masih normal. Nah, ini juga melakukan fusi ya. Apabila ada respon extensor itu berarti masih normal. Kalau tidak ya sudah berarti tidak ada masalah pada saraf spinal yang menginversi areal tersebut. Nah, ini adalah klinis ya, gambaran klinis dari lesi-lesi yang mungkin terjadi pada sistem saraf pusat ataupun di sistem saraf perifer. Jadi ada empat ya, ada empat parameter. Jadi kita bisa evaluasi tonus dari ototnya. Kalau misalnya tonus ototnya dia jadi hipertonik ya lebih kaku, kemungkinan nanti lesinya itu terjadi di sistem saraf pusat. Kalau malah dia cenderung ke flaksit, lemes, kemungkinan gangguannya terjadi pada sistem saraf perifер karena motoriknya yang terganggu. Nah, kemudian ada tidaknya atrofi pada otot itu juga bisa menjadi indikator ya. Kemudian fascikulasi dari otot itu juga bisa menjadi sama refleks-refleksnya. Nah, biasanya kalau kalian apa namanya nociceptif itu normal sampai hiperaktif. Nah, biasanya lesinya terjadi pada sistem saraf pusat ya. Kalau malah nggak ada refleks, misalnya menistes nggak ada refleks, berarti gangguannya terjadi pada sistem saraf perifer. Untuk pemeriksaan saraf sendiri itu punya borang ya. Jadi pada hewan kecil, pada hewan besar juga ada borang yang harus diisi untuk bisa um, kira-kira gangguannya benar terjadi primary pada
sistem sarafkah atau tidak begitu. Nah, jadi untuk pemeriksaan-pemeriksaan ini kalian bisa lakukan. Jadi nanti pastikan untuk sisi kiri dan sisi kanan tubuh itu juga dicek ya. Karena ada beberapa paralisa hanya terjadi di salah satu sisi tubuh, tidak ke semuanya. Jadi tetap kalian harus kecek. Kalau misalnya cek menestes, tolong dicek mata kanan sama mata kirinya. Bisa jadi yang kanan merespon, yang kiri tidak. Nah, itu nanti silakan di eh, baca-baca ya. Nah, kemudian ini untuk skor lokomosi, jadi lameness scoring ya. Kalau pada sapi di sini ada yang dari 0 sampai 3, ada yang 1 sampai 4 begitu ya. Jadi kalau yang normal ya udah berarti dia posturnya oke, guide-nya oke. Kemudian kalau yang 3 itu biasanya dia udah general ya. Malah yang klinis yang paling sering kita lihat adalah adanya head up ya. Jadi dia eh, ada gerakan kepala yang berlebih begitu ya. Itu bisa menjadi ciri bahwa hewannya mengalami gangguan lokomosi. Nah, untuk gangguan dari sistem saraf itu juga akan berdampak pada gangguan lokomosi juga. Jadi akan menyebabkan gangguan lokomosi juga ya. Jadi tanda klinis umum disfungsi pada sistem saraf, sekali lagi nanti kalian bisa cek adanya perubahan perilaku atau tidak. Kemudian apakah hewannya mengalami lameness? Biasanya dari lameness akan berkembang menjadi paresis sampai nanti akan menjadi paralisis ya, ampruk. Jadi udah nggak bisa digerakin tuh keempat kakinya. Ya baik paralisis ataupun tetraparalisis ya. Nah kemudian adanya inkoordinasi gerakan. Jadi inkoordinasi gerakan, gerakannya itu nggak bisa dikendalikan, itu adalah ciri khas dari sistem saraf pusat. Kemudian malah hewannya nggak seimbang, nah itu juga nanti akan memberikan sistem saraf kranial ya. Kemudian yang paling sering juga di sapi itu adalah adanya nystagmus ya, jadi gerakan bola mata yang tidak terkendali atau malah cenderung ke strabismus ya. Nah, itu juga bisa menjadi indikator adanya gangguan pada neurologis. Nah, kemudian sulit defekasi itu juga bisa. Jadi karena ada beberapa sirip saraf spinal ya, spinalis yang menginversi nanti pada vertebrae lumbalis. Kalau misalnya itu terganggu, biasanya klinis yang teramati adalah ternaknya jadi nggak bisa pup, sehingga ternaknya cenderung akan mengalami konstipasi ya. Begitu juga kalau misalnya ada masalah di daerah lumbal, hewannya jadi inkontinensia urin, jadi nggak bisa ngendaliin urinasinya. Jadi sedikit-sedikit berkemih, sedikit-sedikit berkemih, mungkin dengan volume urin yang tidak terlalu banyak ya. Jadi dia seolah-olah mengalami polakiuria. Kalau kita mapping berdasarkan lokasi neuroanatomi ya, jadi kurang lebih dari 4 parameter tadi, kalau di cerebrum, lesinya, guide-nya kita masih bisa lihat normal, jadi dia udah jalannya normal aja sih ternak itu. Tapi mentasinya itu abnormal, bisa jadi dia lebih agresif, apalagi kalau lihat cahaya ya. Kemudian posturnya bisa jadi normal, tapi refleks finalnya bisa jadi normal. Mentasinya saja yang abnormal. Cerebellum guide-nya karena dia ada gangguan pada keseimbangan ya. Jadi guide, postur, refleks itu pasti nggak normal. Tapi bisa jadi mentasinya kita masih amati normal. Nah, ini adalah contoh gangguan lokomosi pada ternak-ternak yang mengalami masalah pada sistem saraf pusat ya. Nah, ini juga gambar kuda ini ya. Jadi dia mengalami kejang ditandai dengan ini rongga mulutnya eh, apa namanya kebuka ya. Nah, ini juga indikasi hewannya mengalami gangguan pada sistem saraf pusat. Tapi tetap harus dicek juga terutama untuk kimia darahnya ya. Eh, ini adalah etiologi-etiologi gangguan pada sistem saraf kranial ya. Jadi bisa karena bisa karena infeksi, bisa karena fraktur pada tulang korak gitu ya, bisa karena gangguan nutrisi.
Jadi mungkin nanti untuk judul paper kalian akan saya pilihkan dari salah satu kasus ini. Nah, kemudian saya masuk ke satu penyakit yang mungkin akan saya bahas ya. Di sini saya angkat BSE, jadi bovine Scolipom encephalitis ya. Jadi ini adalah salah satu gangguan pada sistem saraf pusat ya. Tapi bukan karena infeksi. Nah, di sini karena prion ya. Jadi prion itu adalah salah satu protein abnormal ya. Kenapa dia abnormal? Karena adanya kesalahan pada transkripsinya sehingga seolah-olah protein itu menjadi abnormal. Nah, ini ditemukan di permukaan sel saraf. Jadi untuk BSE ini unik ya karena untuk transmisinya itu terjadi pada rute oral di ternak. Nah, ya, meskipun begitu, BSE ini dia bersifat zoonosis. Jadi kalau misalnya eh, ternak yang sudah terinfeksi ini dikonsumsi oleh manusia, manusianya juga bisa mengalami gangguan pada sarafnya ya. Nah, di sini untuk BSE sendiri dia akan mempengaruhi struktur otak yang ditandai dengan hilangnya kemampuan motorik ternak hingga nanti hewannya akan mengalami kematian. Saya sendiri disebut juga sebagai metko atau sapi gila ya. Jadi disebabkan karena prion. Kemudian untuk karakteristik dari BSE ini, jadi protein ini dia tahan panas. Ya meskipun nanti kalian sudah rebus atau goreng ya dalam suhu yang tinggi dalam jangka waktu yang lama, tapi untuk prion ini dia tetap akan bisa menginfeksi apabila kalian makan daging-daging sapi yang telah terinfeksi BSE. Nah, kemudian selain itu juga oke, mohon maaf saya kurang sehat ya. Jadi selain itu juga prion ini dia eh, tahan terhadap beberapa bahan desinfektan. Jadi apabila memang sudah terinfeksi Medco, hewannya akan di stepping out kemudian akan ditanam. Hmm. Nah, untuk patogenesisnya, jadi dari agen BSE, jadi transmisinya secara oral. Ada juga yang menginfokan lewat rute intraseluler. Nah, ini karena mengkonsumsi daging berpenyakit ya. Bisa karena mungkin mengkonsumsi tepung tulang. Kan banyak tuh sumber-sumber protein yang terdapat dari tepung tulang. Nah, tentunya tepung tulang yang dibuat dari ternak yang mungkin sudah terkena BSE sebelumnya. Nah, kemudian di sini dia si agen BSE akan mencapai saluran pencernaan, kemudian akan melewati penghalang mukosa ya. Jadi dia akan melewati lapisan usus, kemudian dia akan berakumulasi di jaringan limfoid usus ya, di ilium, di jejunum gitu. Kemudian dia akan eh, menginfeksi sistem saraf enterik ya. Setelah itu baru dia akan masuk menginfeksi otak, kemudian medula spinalis, korteks cerebral, cerebrum, hippocampus, sama nukleus basal. Jadi eh, di sini untuk sistem saraf pusat yang ditargetkan ya. Jadi dari sistem saraf enterik ini dia akan melewati jalur saraf eferen ya. Jadi lewatin saraf parasimpatik dan simpatik biar bisa masuk ke otak. Jadi infeksi ini dia akan nyebar nanti ke seluruh otak, kemudian akan menyebabkan penyakit degenerasi otak. Jadi untuk sapi-sapi yang menderita encephalitis, biasanya lesikasnya itu ada di otak sama di sumsum tulang belakang. Karena namanya juga sudah khas ya, bovine spongiform encephalitis, jadi
Nanti dari hasil pemeriksaan histopat, kalian bisa lihat adanya vakuolisasi, kemudian terjadi degenerasi, kemudian nanti akan terjadi hilangnya sel-sel neuron ya, sama hipertrofi astrosit. Nah, untuk jenis-jenis BSI itu ada dua, jadi ada yang klasik, ada yang tipikal. Untuk yang klasik biasanya klinisnya akan terjadi lama ya, 3 sampai 6 tahun karena ada ini kan otomatis tidak akan serta-merta langsung kalian bisa amati adanya klinis tersebut ya. Jadi perlu waktu yang lama, bisa sampai 8 tahun malah di beberapa reference ya. Jadi umumnya itu 3 sampai 6 tahun. Kemudian untuk yang BSI atipikal itu umumnya jarang dilaporkan. Tapi kalau dilaporkan itu ya pada sapi-sapi yang umurnya udah di atas 8 tahun. Untuk patofisiologisnya sendiri untuk yang atipikal ini belum diketahui secara pasti. Oke. Nah, untuk penularannya seperti yang saya bilang tadi karena ini dia oral ya, melewati daging ataupun tepung tulang dari sumber yang sudah terkontaminasi dari BSE ini. Kemudian bisa juga secara dari pedet ke induk ya, bisa juga untuk horizontal. Jadi berdasarkan, sorry, untuk horizontal ya tidak bisa mentransmisi. Nah, kemudian di sini untuk sapi perah kasusnya dilaporkan lebih tinggi dibandingkan dengan sapi potong. Untuk tanda klinisnya adalah adanya perubahan perilaku ya, pasti status mentalisnya juga akan berubah. Kemudian adanya inkoordinasi gerakan, jadi kita bisa lihat adanya kelainan postur sama gait. Kemudian hewannya cenderung lebih tremor ya kita amati, sama biasanya akan terjadi ini ya kemampuan mengunyahnya akan berkurang. Nah, kemudian karena adanya gangguan pada postur, kemudian hewannya tidak bisa mengkonsumsi pakan dengan baik, tentunya akan terjadi penurunan berat badan. Karena kasusnya lebih sering pada sapi perah, karena penurunan berat badan, kemudian perubahan status mental ya, sampai juga hewannya akan lebih sering berbaring secara lateral. Tentunya juga produksi susunya juga pasti akan menurun. Untuk diagnosanya itu kita bisa dengan klinis ya, jadi 80% dilaporkan akurat, tapi nanti tetap gold standarnya adalah histopat. Nah, di mana pada histopat ini nanti kalian bisa lihat adanya jaringan otak ya atau medula oblongata yang bervakuolisasi. Jadi ini adalah ciri khas dari BSE. Nah, kemudian bisa dilanjutkan dengan imunohistokimia, Western immunoblot sama ELISA. Tapi untuk gold standarnya tetap di histopat. Kemudian untuk vakuolisasi sendiri umumnya dilaporkan dia berukuran antara 20 eh, mikrometer ya di neurit atau 30 sampai 40 mikrometer di perikardium neural. Untuk terapinya, nah untuk BSE sendiri ini nggak ada terapi, nggak ada vaksinnya juga. Jadi kalau hewannya sudah terinfeksi ya akan langsung di euthanasia. Jadi untuk pencegahan kalian bisa mulai dari pelarangan apa namanya pakan dari eh, turunan sapi ya, produk ternak yang sudah terinfeksi. Jadi kalian bisa mapping dulu kira-kira tempat mana aja sih yang positif melaporkan ada kasus BSE, berarti kalau bisa jangan beli pakan dari negara tersebut. Kemudian di sini juga kita bisa membatasi impor dan ekspor ternak hidup, daging sapi ataupun tepung-tepung daging dan tepung-tepung tulang ya. Kemudian ini juga kita juga bisa melakukan pengawasan pada pembuangan bahan tubuh ternak di RPH. Nah, kemudian untuk kasus kedua itu ada scrappy. Jadi scrappy ini kurang lebih sama dengan BSE, tapi untuk scrappy dia terjadinya pada domba dan kambing. Jadi untuk penularannya di sini yang unik adalah dia terjadi secara horizontal, jadi melalui cairan plasenta sama lingkungan yang terkontaminasi ya. Bisa juga terjadi secara vertikal dari induk ke anak. Nah, untuk vertikal berarti melalui air susu ya.
Nah, untuk tanda-tanda klinisnya sama simptomatik, tapi karena lesinya akan eh, ditemukan pada sistem saraf pusat, khususnya biasanya kita bisa lihat hewannya mengalami ataksia. Nah, ataksia selanjutnya akan kita bisa amati mengalami lameness. Oke. Nah, untuk Scrapie ini biasanya ya pada domba itu dia ada juga klinis gangguan dermatologi. Jadi karena adanya perubahan apa namanya status mental dari domba, domba tersebut dia akan lebih sering menggosok-gosokkan tubuhnya ke permukaan yang kasar, jadi kayak tembok atau mungkin kayu apa namanya ya bedeng itu loh kayu-kayu pemeliharaan, sehingga nanti akan terjadi alopecia. Sebenarnya tidak ada agen pada kulitnya, tapi karena perubahan perilaku ini yang menyebabkan nanti kita seolah-olah melihat domba tersebut mengalami dermatitis gitu. Itu karena adanya perubahan perilaku ya. Jadi untuk tanda klinisnya sebenarnya sangat bervariasi ya. Cuman nanti yang bisa kita amati adalah kayak tadi ya, ya gosok-gosokin tubuhnya ke tembok, kemudian ada refleks nibbling juga. Jadi kalau misalnya kita tekan tuh si punggungnya si domba atau digaruk, maka akan ada gerakan mengunyah cara refleks dari si domba. Itu kita bisa lakukan uji klinisnya. Kemudian untuk gangguan neurologis yang mungkin bisa diamati itu adalah hewannya ternaknya menjadi tremor sama ataksia. Nah, karena ada gangguan neurologis ini nanti akan berujung hewannya mengalami uh, lameness ya, kemudian dia akan rekubensi berbahaya, kemudian akan menyebabkan kematian. Jadi untuk diagnosanya kurang lebih sama dengan BSE ya. Kemudian saya lanjutkan untuk kasus terakhir itu ada equine protozoa myeloencephalitis. Jadi untuk EPM ini uh, disebabkan oleh agen protozoa ya. Jadi ini terjadi pada kuda yang menginfeksi sistem saraf pusatnya. Nah, untuk agen protozoa sendiri yang dilaporkan itu adalah Sarcoidosis neonona ya. Jadi disebabkan karena ada infeksi protozoa apicomplexa, Sarcoidosis neonona sama Neurospora hugesi. Jadi untuk penularannya adalah karena adanya eh, eh, agen penginfeksi ya, tertelannya si sporokista dari Sarcoidosis neonona ini dalam pakan ataupun air yang terkontaminasi yang dikonsumsi oleh si kuda. Nah, kurang lebih untuk rute penularannya seperti ini, rata-rata semua penularannya secara oral ya. Kemudian untuk tanda klinisnya, biasanya akan teramati adanya inkoordinasi sama ataksia ya. Kemudian adanya kelemahan dan atrofi otot. Kemudian akan ada spatisasi ya. Jadi otot si kuda ini akan jadi lebih kaku. Oleh karena itu juga nanti kalau misalnya kalian evaluasi guide, jadi jalannya jadi nggak normal atau cenderung pincang ya. Kemudian akan terjadi defisit dari saraf kranial. Jadi yang paling sering dilaporkan adalah adanya kelumpuhan saraf-saraf fasial sama hilangnya atau menurunnya refleks menelan. Sampai kita bisa amati juga adanya perubahan perilaku pada kuda-kuda yang terinfeksi EPM. Nah, di sini kalau kalian cek refleks dari Menes ya, Menes refleks, umumnya kuda tidak akan merespon. Jadi dia akan tetap tidak menjauh saat kalian lakukan pemeriksaan. Nah, untuk pemeriksaan penunjangnya kita bisa lakukan pemeriksaan neurologis menyeluruh ya dengan pemeriksaan refleks-refleks saraf kranial, kemudian evaluasi cairan cerebrospinal. Jadi tujuannya di sini adalah untuk mendeteksi antibodi, kemudian dilanjutkan dengan Western blot, kemudian IVAD sama ELISA. Oke, ini. Nah, ini adalah hasil histopat dari otak ya kuda
kuda kuarter yang berumur 7 tahun yang terinfeksi EPM. Jadi pada gambar sudah ditunjukkan ya yang mana sih agen protozoa. Jadi untuk penanganannya karena agen penginfeksinya adalah protozoa, yang diberikan antiprotozoal begitu ya. Yang di sini yang umum dipakai adalah Pyrimethamid, Pyrimethamid. Kemudian kalau yang nggak ada biasanya kita bisa berikan albendazole. Itu cukup membantu. Kemudian nanti untuk mengurangi apa namanya? Untuk mengurangi infeksi sekunder bisa ditambahkan uh, trimetopin support. Kemudian bisa diberikan juga antiinflamasi, kemudian vitamin E sama imunomodulator. Nah, di sini yang umum diberikan itu ada ponazoril sama diclazuril. Jadi antara dua obat ini ya. Jadi pronazolin ini bisa diberikan dengan dosis anjuran 5 mg per kilogram berat badan. Kalau diclazuril ini 1 mg per kilogram berat badan. Jadi nanti konsumsinya cukup lama, jadi 28 hari. Untuk prognosanya kita bisa lihat penelitian ini ya, di mana untuk ponazuril sama diclazuril itu dia sama-sama memberikan prognosa yang cukup baik ya. Jadi untuk pronazolin ke 60%, kemudian diclazuril 58%, jadi tidak berbeda yang signifikan, tapi tetap untuk treatmentnya itu durasinya 28 hari dengan dosis yang sudah ditentukan ya. Jadi pronazolinnya 5 mg, diclazurilnya 1 mg per kilogram berat badan. Itu saja dari saya. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Dok. Mungkin bertanya untuk pembagian tugasnya, Gih. Iya, gimana? Untuk pembagiannya itu nanti apakah akan di-share di Oase atau bagaimana, Gih, Dok? Saya nanti chat Korti ya, jadi ada Caca sama ada Jess ya. Ada Jessica. Nanti saya chat untuk topik-topiknya. Nanti akan ada 5 kelompok. Besar harapan saya untuk pembagian kelompok sesuai dengan absen ya untuk mempermudah penilaian nanti. Untuk minggu depan kita presentasi. Udah ada kok topik-topiknya. Baik, terima kasih, Dok. Oke, tidak ada pertanyaan lagi terkait topik mungkin? Sembari menunggu, saya kirimkan link absensinya. Silakan absen ya. Untuk tugas, nanti akan ada tugas eh, kelompok untuk presentasi dan ada tugas mandiri. Nanti akan saya share satu kasus. Silakan kalian eh, kaji ya. Mungkin dicek dari sinyalemennya, dari anamnesenya, kemudian hasil-hasil penunjang yang sudah saya lampirkan. Nanti silakan kalian tentukan, kalian interpretasi dulu kaitan antara sinyalemen, anamnesa, klinis, status presentnya sama si penunjang. Kira-kira apa sih interpretasi dari penunjang itu? Kemudian setelah dikaitkan, kira-kira penyakitnya diagnosanya apa? Kemudian nanti kalian silakan tentukan mau ngasih treatment apa. Treatment apa, saran apa, kemudian nanti mungkin improvisasi dengan pembahasan terkait dengan kasus tersebut. Jadi setiap orang wajib upload deh. Untuk tugas akan saya share setelah kuliah ini. Untuk tugas mandiri. Ada pertanyaan? Mungkin sejauh
ini belum ada lagi, Dok. Oke, kalau belum ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan ya kuliah kita malam hari ini. Eh, Nanti untuk Korti akan saya chat kembali ya untuk topik-topik tugasnya sehingga bisa dikerjakan lebih awal. Oke. Em, untuk PowerPoint nanti juga kayak sudah saya upload sih di Oasa, nanti tinggal di-download kalau memang dirasa perlu. Oke, terima kasih atas kehadiran kalian. Selamat malam, saya izinkan kalian meninggalkan room Zoom ini. Terima kasih.